Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing pemirsa, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Chris Aprilioni, yang merupakan analis jasa utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, apa kabar Pak? Baik, Mas David. Terima kasih. Kabar baik juga Pak Chris. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Chris, langsung saja kita akan coba review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya volatilitas cukup tinggi di sepanjang hari ini, Pak Chris. Sempat menyentuh ke level 5.158.676, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam, dan sempat juga menyentuh ke level terendahnya di 5.134. Kemudian IHSG mencoba bangkit kembali, sehingga ditutup di zona hijau, di mana posisi penutupan ini tidak jauh berbeda dengan posisi level tertinggi yang diduduki oleh IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat memang di awal minggu ini ada koreksi terlebih dahulu ya, di mana pembukaan cukup optimis, di mana market langsung mengalami peningkatan cukup signifikan di pagi tadi. Tetapi sepanjang perjalanan kembali menurun, dan setelah sesi 2 indeks kembali menguat kembali, di mana penguatan itu sebenarnya dipicu kalau kita lihat dari sektor komoditas. Gitu. Jadi memang secara harga komoditas sekarang ini masih cukup menarik, dan harga pengiriman batu bara ke China juga meningkat. Baik, Pak Chris, ini untuk komoditas ini secara keseluruhan Pak, ada CPO di sana, kemudian juga ada logam emas, di mana emas hari ini mengalami koreksi, kemudian juga ada batu bara. Ini arahnya lebih kemana Pak? Karena emas sudah meningkat cukup signifikan ya di bulan pertengahan sampai awal bulan, jadi kemungkinan coal akan kembali naik dan CPO juga. Baik. Bagaimana dengan posisi logam emas, Pak Chris? Apakah hari ini koreksi yang terjadi merupakan koreksi yang wajar setelah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, atau koreksi yang terjadi akan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan? Bagaimana analisis Anda? Lebih ke arah loop-nya Pak, terutama bagi para investor yang sudah ambil posisi dan belum sempat untuk merealisasikan profit di saham-saham ini. Ya, kalau kita lihat untuk sektor emas sendiri masih cukup bagus ya outlook-nya ke depan, di mana dengan QE, dengan Amerika mencetak uang cukup besar, maka uang itu akan mencari tempat untuk masuk seperti itu. Dan sekarang ini untuk sisi ekonomi sendiri atau mau membuka bisnis baru, itu masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi para investor, sehingga mereka lebih memilih untuk mengalihkan uang tersebut ke logam emas gitu, sehingga prospek harga logam emas masih cukup menarik hingga di akhir tahun ini. Baik, dengan koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, begitu juga dengan beberapa sahamnya, ini merupakan koreksi yang wajar begitu, Pak Chris? Ya, betul. Dengan koreksinya harga emas, kalau kita lihat memang harga emas sudah meningkat cukup signifikan, sehingga wajar saja kalau harga emas terkoreksi. Tetapi koreksi tersebut masih cukup baik karena masih di atas harga 2.000. Oke. Nah, terkait dengan beberapa sahamnya, apa Chris, ada MDKA, kemudian juga ada UNTR di sana, kemudian juga ada Antam. Rekomendasi Anda seperti apa? Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Betul. Balik lagi, memang koreksi itu sehat ya, di mana peningkatannya sudah cukup signifikan. Dan kalau kita lihat untuk MDKA, United Tractor, dan Antam masih, menurut saya prospeknya masih cukup baik ke depan, masih dapat meningkat. Oke, dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini, rekomendasi Anda seperti apa untuk ketiga saham ini, baik yang sudah ambil posisi, yang sudah melakukan profit, ataupun ingin memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi? Ya, sembari harga-harganya terkoreksi,
beberapa emiten seperti MDKA mungkin nanti bisa buy on weakness gitu. Yang masih hold nggak perlu terlalu buru-buru untuk jual kalau memang frame-nya untuk mid term atau long term masih bisa di hold ya. Dan kalau yang sudah jual mungkin bisa mencari posisi untuk masuk lagi di buy on weakness. Di level berapa Pak Kris direkomendasikan untuk MDKA terlebih dahulu? MDKA area supportnya sekarang di area 1.800, ya 1.800. Dengan target price terdekat Pak? Target price terdekat di area 2.200. 2.200. Bagaimana dengan UNTR? Pak Kris, hari ini juga tertekan dalam, tapi menjelang penutupan ini berbalik arah kembali ke zona hijau. Ya betul, UNTR kalau menurut saya masih jauh ya, masih sangat murah kalau menurut saya, di mana UNTR sekarang mulai masuk ke dalam fase uptrend dan koreksi itu masih cukup dapat ditolerir dengan area support di area 23.000. Ya. Target selanjutnya di area 28.000. 28.000. Ya. Masih cukup lebar ini Pak, range yang akan dikejar oleh UNTR. Selanjutnya ada Antam Pak Kris. Antam menarik ya, karena Antam nggak cuma ada emas ya, tetapi juga mempunyai nikel, di mana nikel juga kembali menguat, sehingga Antam menurut saya akan mengejar ketinggalan peningkatan dari MDKA dan United Tractor. Jadi kemungkinan Antam area support sekarang di area 770 dengan area resistance di area 920. 920. Kebetulan Pak Kris, dari listed komoditi saham kita hari ini ada Harta Pak, saham-saham yang juga berbasis logam. Mungkin dari sisi harga, dari sisi fundamental ini masih di bawah dari saham-saham yang jauh Pak, ketika dari saham-saham logam emas lainnya mengalami koreksi. Bagaimana analisis Anda untuk Harta Pak Kris? Ya, Harta kalau kita lihat secara fundamental memang terlihatnya masih cukup bagus ya, di mana PR-nya masih di bawah 10, PBV di bawah 1, ROE juga di atas 10%, dan kinerjanya juga masih tidak terlalu tertekan dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah Harta merupakan perusahaan yang baru IPO dengan market capital yang baru 1,1 triliun, di mana likuiditas transaksi juga harus dilihat ya. Untuk yang ingin masuk di Harta, pertimbangannya seperti itu. Baik, tapi Anda secara pribadi merekomendasikan tidak Pak? Untuk saya sendiri, Harta sekarang ini saya lebih memilih perusahaan yang cukup stabil dan cukup besar, karena secara harga dan fundamental juga tidak kalah jauh. Baik, Pak Kris, di luar dari logam emas, kemudian Anda menyebutkan tadi ada batu bara. Nah, salah satu yang menopang dari indeks harga saham gabungan hari ini juga dari sektor perkebunan, Pak Kris. Apakah memang ketika dari saham-saham big cap mengalami koreksi tidak bergerak kemana-mana, yang biasanya menopang pergerakan indeks harga saham gabungan, komoditas ini tampaknya hari ini mengambil alih, dan kondisi ini tidak terjadi pada satu kali saja, Pak Kris. Dalam beberapa perdagangan terakhir juga terjadi kondisi yang sama. Bagaimana Anda melihat, apakah komoditas akan memegang kendali ini untuk beberapa waktu ke depan, terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang saat ini? Ya, seperti yang saya katakan di bulan lalu, di Dex Channel juga saya katakan, komoditas mungkin sampai akhir tahun masih cukup menarik ya, di mana CPO sendiri masih terus mengalami peningkatan, dan kita terlihat siklus CPO itu dari pertengahan tahun hingga awal tahun itu biasanya meningkat, gitu. Sehingga nggak perlu terlalu buru-buru untuk sektor komoditi sendiri, karena kemungkinan peningkatannya masih panjang. Baik, apakah ini juga generalnya secara keseluruhan berlaku untuk saham-saham berbasis CPO, Pak Kris? Betul. Ditambah juga sentimen dari dalam negeri ya, yang biosolar, di mana B50, B100 itu juga dikebut oleh pemerintah, sehingga ada sentimen positif juga dari dalam negeri terkait CPO. Baik, Pak Kris, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel untuk bisa bergabung di line telepon interaktif kita untuk IDX Second Closing untuk kali ini. Nanti kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Second Closing akan segera kembali sesaat lagi.